Untuk melihat kunci jawaban tugas 2, silakan klik link yang terdapat pada deskripsi video ini. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Pak Jerry. Apa kabar? Saya harapkan kalian sehat semua ya. Meskipun kita belajar dari rumah, itu tidak berarti kita tidak sekolah, kita tidak belajar, dan kita malas-malasan. Kita tetap harus belajar supaya pikiran kita itu lebih baik, lebih fokus, dan lebih bisa berkonsentrasi. Oke, materi kali ini yaitu materi lanjutan pada minggu yang lalu. Materinya adalah menyimpulkan informasi laporan percobaan. Menyimpulkan adalah salah satu kegiatan mengambil inti atau menyampaikan pendapat menggunakan bahasa sendiri berdasarkan isi yang dipaparkan dalam buah teks percobaan. Ya, jadi menyimpulkan itu bisa berupa inti, pendapat, atau gagasan akhir. Pada subbab ini, kalian akan belajar menyimpulkan informasi laporan percobaan. Ada beberapa model teks laporan percobaan yang nanti akan saya tampilkan, tetapi hanya 2. Sebenarnya masih banyak jenis laporan percobaan itu ya, tapi yang akan saya tampilkan hanya 2 sesuai dengan buku yang ada pada kalian masing-masing. Teks laporan percobaan itu menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis dengan sistematika sesuai susunan laporan percobaan. Model-model teks laporan percobaan dapat berbentuk karya ilmiah ataupun laporan praktikum. Yang kita pelajari atau yang kita bahas yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan ilmiah yang ditulis berdasarkan pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Hal tersebut disusun menurut metode tertentu pula dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmiahannya. Karya ilmiah bertujuan untuk memberikan penjelasan dan membuktikan hipotesis akan suatu hal. Kemudian, di sana sudah ada. Kemudian yang kedua adalah laporan praktikum. Laporan praktikum adalah penjelasan lengkap mengenai percobaan yang dilakukan oleh seseorang. Laporan ini digunakan untuk menganalisis prosedur percobaan yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh. Beberapa hal yang terdapat dalam laporan praktikum yaitu hipotesis, daftar alat dan bahan, serta data mentah percobaan yang telah disusun dengan format tertentu. Laporan praktikum ini nanti kalian dapati ketika kalian sudah SMA atau SMK ya. Di sana akan lebih sering membuat informasi laporan percobaan. Bagian yang C adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Pada subbab ini, kalian akan belajar tentang struktur. Baik, untuk yang pertama yaitu mencermati struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah judul. Judul merupakan nama sebuah karangan yang menggambarkan isi karangan. Di dalam teks laporan percobaan, judul dapat diambil dari percobaan yang dilakukan ya. Jadi percobaan yang pernah kalian lakukan pada tugas pertama atau video pertama yang saya berikan itu, saya rasa untuk mempelajari ini kalian tidak terlalu bingung lagi ya, karena sama saja. Yang kedua adalah tujuan percobaan. Sebuah penelitian atau laporan itu pasti memiliki tujuan, dan tujuan itu harus ditulis dengan lengkap dan sesuai isi kajian teori. Yang ketiga, alat dan bahan. Menulis alat-alat yang memang benar-benar digunakan pada saat cobaan. Bahan yang memang benar digunakan ditulis sesuai dengan apa yang digunakan saat percobaan. Jadi alat dan bahan yang dipakai ya saat kita melakukan sebuah percobaan. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah prosedur atau cara kerja atau langkah-langkah dalam melakukan percobaan. Menyampaikan cara kerja dengan kalimat
aktif, bukan kalimat suruh dan membuat kalimat suruh menjadi kalimat aktif, sehingga menceritakan apa yang telah dilakukan saat percobaan. Yang berikutnya adalah hasil pengamatan. Menulis hasil pengamatan sesuai dengan apa yang didapat saat percobaan. Ini fakta ya, tidak boleh direkayasa. Data dapat ditulis secara deskriptif atau dalam bentuk tabel hasil pengamatan dan melakukan pengamatan sebaik-baiknya saat melakukan percobaan sehingga diperoleh data yang akurat dan reliable, yang valid ya, maksudnya yang benar. Kemudian yang berikutnya adalah analisis data dan pembahasan. Saat melakukan analisis data memerlukan pikiran kritis dan menerapkan teori yang telah ditulis dengan memadukan hasil pengamatan. Hasil dibahas secara deskriptif atau perhitungan jika ada ya, dengan menerapkan konsep yang ada dengan menggunakan teori dan tinjauan dari berbagai sudut pandang. Tiap hasil yang didapat dibahas secara detail untuk memperoleh kesimpulan yang benar. Kemudian yang berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Menulis kesimpulan dengan ringkas sesuai dengan tujuan percobaan. Apa yang ingin dicapai saat percobaan merupakan sebuah kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban dari hipotesis yang diajukan. Sekadar tambahan bahwa hipotesis itu sesuai dengan bahasa Indonesia ya, sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat ya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Atau kata lain dari hipotesis adalah anggapan dasar. Struktur teks percobaan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber bacaan atau referensi yang dapat digunakan untuk suatu karya ilmiah, laporan hasil percobaan, dan berbagai karangan buku lain. Daftar pustaka ditulis berdasarkan pedoman tulisan daftar pustaka dalam ejaan yang disempurnakan, atau namanya berubah sekarang menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEB ya. Paham sampai di situ? Kita lanjut. Yang kedua adalah bahasa yang digunakan dalam teks laporan. Unsur kebahasaan atau ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan hampir serupa dengan unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sinonim dan antonim. Masih ingat sinonim dan antonim? Ya, betul sekali. Sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Pada teks laporan percobaan biasanya terdapat kata yang bersinonim atau bahkan berantonim. Biasanya kata-kata ini terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Yang kedua adalah verba. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan atau keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Biasanya verba menjadi predikat dalam suatu kalimat. Sebagai salah satu kelas kata dalam tuturan kebangsaan, verba mempunyai frekuensi yang tinggi pemakaiannya dalam suatu kalimat. Atau saya singkat saja, verba itu adalah kata kerja atau kata yang menyatakan suatu tindakan. Paham? Lanjut. Kemudian ada kalimat perintah. Pada teks laporan percobaan terdapat kalimat perintah seperti sebaiknya, hindari, turkan, satukan, aduklah, lilitkan, dan lainnya. Yang keempat yaitu kata hubung. Pada teks laporan, proses yang dijelaskan merupakan runtutan atau rangkaian yang berkaitan satu sama lain. Sehingga untuk menghubungkan paragraf satu dan lainnya dibutuhkan sebuah konjungsi yang menunjukkan keterangan waktu. Konjungsi adalah kata atau ungkapan kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi memiliki banyak jenis. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung. Yang terakhir yaitu kata bilangan. Numeralia atau kata bilangan ya, adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Kata bilangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata bilangan tentu atau takrif, misalnya 1, setengah, 7, serta ada kata bilangan tak tentu, misalnya beberapa, seluruh, banyak, dan lain-lain. Pada tugas individu di sana, kerjakan nomor 1 sampai 5. Mengerjakannya boleh di Google Class atau kertas lembar. Tapi ingat ya, jika sudah mengerjakan di Google Class, tidak diperkenankan untuk mengerjakannya di kertas lembar. Atau sebaliknya, jika sudah mengerjakan di kertas lembar, tidak diperkenankan lagi mengerjakan tugas di Google Class. Jika menggunakan kertas lembar, jangan lupa untuk menyisipkan nama, kelas, mata pelajaran, dan alamat. Sekian pembelajaran kali ini. Salah hilapnya saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.